Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Usyuli dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pelajaran yang keempat, yaitu tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama ada hormat dan patuh, dan yang kedua ada kerjasama dan tolong menolong. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang hormat dan patuh. Hormat dan patuh adalah bersikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan adat sopan santun dan mendengarkan serta mematuhi nasihat yang baik dari orang tua atau dari orang yang lebih tua. Anak yang patuh tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua dan guru, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat. Kepada siapa sajakah kita harus hormat dan patuh? Yang pertama sudah tentu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Dan yang ketiga, kita harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Jadi ketiga materi ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, langsung saja. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua itu meliputi beberapa hal. Ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan sebagai wujud menghormati dan mematuhi kepada orang tua. Yang pertama, santun ketika berbicara atau tidak berteriak. Jadi ketika kita berbicara kepada ayah, kepada ibu, atau bunda, atau umi, abi, mama, papa, atau dengan sebutan-sebutan yang lain, kita harus berbicara dengan santun. Berbicara dengan santun itu dengan suara atau nada yang pelan, tidak membentak-bentak. Ya, itu adalah santun. Tidak memaksa ataupun merengek. Itu adalah cara berbicara yang santun. Minta tolong, misalnya ingin diambilkan sesuatu, bisa berbicara dengan ibu, minta tolong ambilkan minum ya. Gitu, itu cara yang santun. Atau misalnya pengen tahu di mana sih baju seragam kita ditaruh sama ibu, kita bisa bicara yang ibu, di mana ya ibu menaruh seragamku yang merah putih. Gitu, tidak boleh dengan cara ibu, bajuku yang merah putih di mana sih? Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus berbicara dengan santun kepada orang tua. Nah, yang kedua, sopan dalam berperilaku. Sopan itu perilakunya yang baik. Contohnya, ketika ibu sedang menyetrika baju, kita lewat di depannya ibu, maka kita harus minggir, tidak boleh menabrak setrikaan-setrikaan yang sedang baju-baju yang sedang disetrika, atau mengucapkan permisi ketika lewat di depan ayah atau ibu. Ayah sedang nonton TV misalnya di sofa, duduk, kita mau lewat, jangan kita lari-lari di depan orang tua, bilang permisi ya, aku mau lewat. Contoh, itu perilaku sopan. Kemudian meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Misalnya Mas Mirza pengen dibeliin susu kotak sama mamahnya. Mas Mirza harus bisa berkata dengan cara, "Mah, bisa minta tolong beliin susu kotak enggak?" Atau dengan bahasa yang lain, "Ibu, aku pengen susu kotak, boleh enggak aku beli susu kotak?" Nah, itu cara meminta yang baik. Atau mungkin minta yang lain, Mbak Sisi pengen tempat pensil yang baru, maka bilang sama bubunnya pun, Bubun bisa nggak beliin aku tempat pensil yang baru? Atau Tabina atau yang lain,
Nah, begitu cara meminta sesuatu kepada orang tua itu tidak boleh dengan berteriak, apalagi maksa, ibu pokoknya aku mau dibeliin mainan itu, kalau aku nggak dibeliin aku nggak mau belajar. Nggak boleh seperti itu ya, itu tidak sopan. Nah, selain ketiga hal tersebut, masih ada lagi atau tidak cara menghormati orang tua dan guru? Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua. Bisa dengan cara jika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, maka kita harus segera. Contoh, Mas Fadil diminta untuk sholat. Mas Fadil udah sholat duhur belum? Sholat dulu. Nah, maka kita harus segera melaksanakan sholat duhur. Jangan menunda-nunda apalagi sampai marah-marah. Kemudian jika orang tua sedang menasehati kita, kita juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka dan melaksanakannya. Tidak membangkang perintah orang tua jika dimintai tolong ya mau. Itu adalah bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Tuh banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita ketika kita berada di sekolah, khususnya kalian anak-anak. Ketika di rumah, orang tua kalian adalah ayah dan ibu. Tetapi ketika kalian berada di sekolah, maka yang menjadi orang tua kalian adalah guru atau ustadz dan ustadzah. Maka dari itu kalian juga harus berperilaku hormat dan patuh kepada guru, sebagaimana kalian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kalau kepada orang tua kalian harus berbicara dengan sopan, begitu juga dengan guru. Kalian harus berbicara dengan sopan kepada ustadz dan ustadzah, tidak boleh membentang, tidak boleh ngomong dengan kasar. Nah, kemudian jika lewat di depan guru, kita juga harus mengucapkan permisi. Ustadzah sedang duduk, kalian lewat di depan ustadzah, maka ucapkanlah permisi ustadzah, aku mau lewat. Kemudian ketika kalian hendak keluar kelas atau ke toilet, misalnya mau ke toilet, maka harus meminta izin dulu kepada ustazah yang ada di dalam kelas. Bagaimana cara meminta izinnya? Sudah diajari. Excuse me ustazah, may I go to toilet please? Nah, kalau ustazahnya sudah menjawab yes please, baru kalian boleh keluar dan ke toilet. Kalau kalian pengen minum, maka izin dulu. Gimana izinnya? Excuse me ustazah, excuse me ustad, may I drink my drink please? Yes please. Kalau ustadz atau ustazah sudah menjawab, maka baru kalian boleh minum. Kemudian ada lagi, tidak memotong pembicaraan guru. Ini biasanya sering dilakukan oleh kalian ketika di kelas. Ustadz dan ustadzah sedang menjelaskan, kalian memotong pembicaraan atau apa yang sedang disampaikan oleh guru. Itu tidak boleh teman-teman, karena itu termasuk perilaku yang tidak sopan. Nah, selain itu, kalau guru sedang menjelaskan, kalian juga harus mendengarkan, tidak ngobrol sendiri, tidak bermain-main sendiri, apalagi gambar, itu tidak boleh ya ketika kalian sedang berada di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Yang disebut anggota keluarga itu adalah orang yang tinggal bersama kita di rumah. Itu disebut anggota keluarga. Ada siapa saja? Ada orang tua, ada kakak, ada adik, boleh jadi ada kakek, ada nenek. Nah, kita juga harus hormat dan patuh kepada mereka atau kepada anggota keluarga. Di dalam anggota keluarga, sebagai orang tua harus menyayangi anak-anaknya atau yang lebih muda. Nah, dan sebagai yang lebih muda, adiknya atau anaknya harus menghormati kakaknya dan juga orang tuanya. Kakak harus menyayangi adik, adik harus menghormati kakaknya.
Contohnya ketika kakak sedang belajar, maka adik tidak boleh mengganggu, apalagi sampai ngajak mainan maksa-maksa. Ayolah kak, temenin aku main boneka. Oh, itu tidak boleh padahal kakak sedang belajar. Begitu juga dengan adik kakaknya, ketika adik sedang belajar, kalau bisa dibantuin, sini dek aku bantuin gitu. Tidak boleh malah adiknya gangguin, ayo dek main dek, asik banget loh dek nonton TV, itu nggak boleh. Kemudian di dalam keluarga juga biasanya ada tugas masing-masing. Adek tugasnya membereskan kamar, kakak tugasnya mencuci piring, kakak yang satu lagi tugasnya menyapu. Itu bekerja sama atau saling membantu dalam membersihkan rumah, itu juga termasuk perilaku hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Jadi itu ya teman-teman materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.